Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market koreksi tipis sebesar 0,2%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,28 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa, ada pesan dari Sato. Cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Jadi buat lo yang merasa terbantu dengan TCI, boleh pertimbangkan untuk like our video, ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, market bertahan, ya, Bitcoin berhasil bertahan di atas dari 104.944, which is good, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak nih, ya, menaklukkan EMA 20, atau jangan-jangan akan ke reject seperti di sini nih, ya, di Desember 2024 kalau nggak salah. Yes, di sini ya, di Desember 2024, ke reject oleh EMA 20 dan jebol, ya. Tinggal kita lihat seperti apa, ya. Nah, by the way, buat lo yang suka trading futures, jangan lupa ya untuk di Margex mereka masih ada trading competition. Ini sampai tanggal 30 Juni ya. Price poolnya sebesar 1000 USDT. Dan karena ini bentuknya futures, jadi lebih cocok untuk yang intermediate sampai advance ya. Buat yang masih belum bisa jaga resiko, masih belum bisa masih belum ngerti TA, belum ngerti fundamental, ya lebih baik jangan dulu lah ya, fokusnya di TA dulu. Buat lo yang memang sudah sering trading futures, boleh pertimbangkan untuk ikut ya, karena masih ada sampai tanggal 30 Juni ya. Oke, itu untuk trading competitionnya ya. Balik lagi ke chart untuk BTC ya, tinggal kita lihat apakah MA50, apakah dia akan mengunjungi lagi MA50 atau tidak begitu. Tapi in general di daily ya kita pengennya kalau bisa MA20 dan 50 itu menjadi support kalau kita pengen dia bullish ya. Dan lu bisa lihat sendiri kok ya, di masa-masa kita dapat momentum yang cukup kuat, MA50 dan 20 lagi jadi support begitu ya. Dan dua-duanya habis di reclaim dan biasanya dari tes juga sih kayak di sini ya. Dari claim, dari tes ya. Bukan di sini. Reclaim dari tes baru mulai naik begitu ya. Jadi ya semoga MA50-nya bisa bertahan gitu. Kalau sampai ke reject 20 ya semoga 50-nya bertahan. Dan kalau mau ngomong senario yang ideal sih mungkin kalau sampai dia ke MA50 lagi ya, seperti di Oktober di sini ya, di mana dia tetap berhasil reclaim lagi 20 begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk BTC. Next kita ke weekly-nya dulu ya. Untuk ke weekly-nya ya masih sideways, cukup mirip seperti di sini ya di Desember 2023. Gua pribadi mending sideways dibanding drop ya, karena kalau udah drop seperti ini sering kali efek domino begitu. Semua panik dan jadi lama begitu ya. Apalagi sekarang kan ya, ini sebenarnya concerningnya itu kita di masa Juni Juli Agustus nih. Juni Juli Agustus historically speaking nggak terlalu bagus juga begitu karena summer months kan. Ya, jadi semoga dia bisa sideways aja deh ya, karena kalau sampai BTC daily close maupun weekly close di bawah dari 100.000 ya historically speaking not good ya, kita bisa sampai ya membuat low begitu. Ini sudah terjadi 2 kali sebelumnya, di Januari dan juga di Desember begitu ya. So ya PR terbesar dari Bitcoin ya adalah bertahan di atas dari 100.000 begitu ya. Ya kalau PR yang lebih paling dekatnya lah gitu ya. Yang paling dekatnya kalau bisa dia bertahan di atas dari MA50 dan juga di atas dari beberapa support yang ada di sini begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk BTC ya di daily dan di weekly. Sekarang masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ada seorang former blockchain.com executive ya, dan posisinya cukup tinggi setahu gue ya. Nah, dia ini sekarang join di SEC sebagai staff di SEC ya. Nah, jadi ini sekarang bisa dibilang situasinya kebalikan dari zaman Gensler, di mana di zaman Gensler rata-rata ya mereka cukup anti kripto gitu ya. Chairman-nya anti kripto, staff-staff juga banyak anti kripto. Ya sesuai lah senada sama presidennya waktu itu si Joe Biden yang which is against juga kripto gitu kan. Nah, sekarang dengan SEC lebih banyak yang orang-orang kripto, orang-orang yang mengerti kripto, harusnya regulasinya akan lebih fair. Kalau gue sih nggak minta yang aneh-aneh, ya gue minta yang fair aja, begitu. Supaya apa? Ya supaya kedepannya bisa berkembang dengan baik. Karena dengan regulasi yang jelas, industri akan bisa berkembang dengan baik. Itu lo kebayang nggak? Ada industri tertentu tapi regulasinya nggak jelas, ya kacau kan? Jadi sulit berkembang, begitu. Ya nggak susah-susah kayak di Indo aja gitu ya.
regulasi nggak jelas, masih suka masih suka dipalakin preman, jadi malas kan. Banyak produsen-produsen pabrik-pabrik yang tadinya ada di Indo jadi malas kabur ke luar negeri. Itu ada yang ke Vietnam, ada yang ke lain-lain, ada yang ke lain-lain juga. Kenapa ya? Karena ketidakpastian regulasi, begitu kan? Nah, sama dengan kripto lebih jelas di US, ya semoga dia akan jadi lebih subur, begitu ya. Nah, nama dari eksekutifnya ini adalah Jamie Selway. Ya, si Jamie Selway ini dulu kerja di blockchain.com sebagai the global head of institution of markets ya. Nah, dari 2018 sampai 2019 begitu ya. Sip, kita akan lihat economic calendar seminggu ke depan ada apa aja. Yang pertama di hari Senin tanggal 16 Juni dari US nggak ada apa-apa sepertinya. Yes, nggak ada apa-apa ya. Untuk hari Selasa tanggal 17 Juni kita akan ada core retail sales dan retail sales ya. Untuk hari Rabunya kita akan keluar data apa nih? Kita akan keluar initial jobless claim, tumben di hari Rabu ya. Lalu ada crude oil inventories. Di hari Kamis kita akan ada FOMC economic projection. Wah, keluar bosnya nih ya. FOMC statement, economic projection, interest rate decision ya, keputusan suku bunga bank dan juga conference ya, ada juga press conference dari the Feds. Siap-siap ya. Berarti Kamis subuh ada potensi market bisa ekstra bergejolak. Kita lihat apakah akan sesuai dengan projection atau enggak. Karena projectionnya itu untuk interest rate decision katanya akan stay the same, tidak ada perubahan. Apakah Bang Jerome akan memberikan surprise terhadap kita ya? We'll see. Malamnya, loh, kok ada lagi initial jobless claim? Wah, ya cobalah kita lihat nanti ya. Udah lebih dekat, apakah akan ada koreksi atau enggak ya? Karena kayaknya harusnya seminggu nggak 2 kali keluarnya ya. Kalau seminggu 2 kali pusing juga. Oke, hari Jumat dari US kita akan keluar Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Beres, itu untuk seminggu ke depan ya. Sekarang kita akan lihat dulu BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia ya lanjut membuat higher high, at least kalau dari perspektif 13 Mei ya. Karena kan sebelumnya kan udah lanjut membuat lower low nih. Udah lower low, udah mulai membuat lagi higher high begitu ya. Tapi belum sampai nembus ke 65,38 sih ya. Kalau buat yang masih bertanya-tanya, "Bang, kenapa Bang? Balance sheet kan naik. Kok di sininya malah naik BTCD-nya? Biasa kan kalau balance sheet-nya naik, BTCD-nya melemah." Ya, biasanya seperti itu. Kita bisa lihat di sini ya. Saat terjadi peningkatan balance sheet, biasanya BTCD melemah. Tapi kali ini enggak. Kenapa? Karena ada konflik Israel-Iran yang kemarin cukup pick up steam lah. Ya, dia cukup nge-pick up steam dan membuat market spooked. Begitu. Ya, tapi kalau perhatiin, ya ini terjadi karena itu orang akan lebih mengambil aset yang lebih kecil resikonya dibandingkan dengan aset-aset yang terlalu beresiko di masa-masa yang penuh ketidakpastian. Begitu. Dan ini nggak cuma berlaku di kripto ya. Kayak gini deh. Ini kan BTC meningkat, berarti alts in general lebih jelek performanya dalam beberapa hari. Nah, tapi nggak usah ngomong kayak gitu, BTC yang bagus aja dibandingkan dengan alts, kalau dibandingkan dengan gold, lebih bagus gold. Gold malah rally, gitu kan. Nah, jadi lagi-lagi, bukan masalah alts-nya jelek atau BTC-nya yang bagus, nggak. Masalah resiko. Ya, orang tidak terlalu berani mengambil resiko berlebih di masa-masa penuh ketidakpastian. That's historically speaking, always true. Gitu. Ya, jadi ya sudah, ya suka nggak suka ya kita harus ya menjalani ya masa-masa seperti ini di market gitu. Ya kenapa? Karena kita harus sadar market bukan punya kita gitu. Kita hanya tugasnya bereaksi saja. So, keep it 60-40 ya. Oke, beres. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures ya. Nah, yang menarik dari Margex makanya sekarang sedang ada event trading competition dengan price pool sebesar 1000 USDT dan setiap ada 1 juta USD dalam bentuk trades akan add 100 USD lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Nah,
Untuk event ini sendiri ya, quite simple ya. Kita tinggal buka a single trade ya, dari $10 sampai 100 USD ya. Nah, di situ lo akan eligible untuk mendapatkan reward. Nah, ini untuk top 20 user. Jadi ya lagi-lagi ya, siapa yang paling tinggi maka dia akan menang gitu. Jadi untuk trading competition sekali lagi 1000 USD dalam bentuk prize pool, dan juga setiap kali ada tambahan volume sebesar 1 juta USD akan ada tambahan 100 USD lagi ya. Berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, untuk Margex sendiri, ya mereka itu seperti yang gue bilang tadi di depan ya, fokusnya lebih ke futures. Nah, di sini walaupun ya fokusnya ke futures, bisa juga convert lah. Untuk convertnya ini, lo bisa convert ke beberapa major cryptocurrencies ya. Kayak contoh, lo mau beli dari USD, misalkan mau ke mana? Ke BTC gitu. Nah, lo bisa beli gitu ya. Ke beberapa major cryptocurrency bisa ya. Nah, tapi baik lagi fokusnya lebih ke futures. Nah, selain itu juga buat lo yang mungkin memutuskan sudah ya lo pengen belilah beberapa major cryptocurrency di sini, jangan lupa di sini juga ada earn, ada staking ya. Nah, staking ini bisa lo manfaatkan untuk bisa mendapatkan yield dari kripto yang sudah lo akumulasi gitu ya. Nah, selain itu juga ya di sini kita ada copy trading. Nah, untuk copy trading ini ya tentunya buat orang-orang yang mungkin merasa, "Ah, Bang, gua udah coba trading sendiri nih, Bang, tapi mungkin gua ngerasa masih belum puas. Kayaknya ada orang lain lebih jago daripada gua." Nah, lu boleh lihat misalkan di sini ya. Lu bisa lihat dari misalkan ROI tertinggi, follower terbanyak, lalu equity mereka dan banyak lagi. Setelah itu lu bisa follow ya. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk di Margex. Sekali lagi, mereka eventnya itu masih berjalan cukup panjang ya, sampai akhir Juni. Price poolnya sebesar 1000 USD, dan ini diambil top 20 dari user yang mengikuti kompetisi ini. Ya. Nah, selain itu juga, mereka itu ada ini apa namanya, ada bonus up to 10.000 USD dalam bentuk deposit bonus ya. Nah, tentunya bukan buat IWD ya, tapi misalkan lu masukin 10.000, nah itu akan 20% ya dalam bentuk kayak semacam kredit lah ya. Nah, kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk lu buka posisi ya, tapi ya kasarnya nggak pakai duit lo. Jadi kayak inilah, kayak kredit di mana nggak akan ngurangin hasil depo lu begitu ya. Nah, itu jadi cukup berguna buat orang-orang yang ya ingin apa namanya, ingin membuka posisi, bisa menambah margin lu juga ya, dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, kemarin kan kita ada beberapa posisi futures ya. Ada beberapa tempat untuk buka posisi long ya. Gua pribadi kemarin di MA50 nih. Tapi nggak kena, ya sudah. Berarti kita cancel ya, karena sudah gagal untuk sampai ke MA50. Nah, tapi bagi lu yang buka posisi long di angka 104.944, nah masih boleh dipertahankan nih, karena berhasil bertahan di atas dari struktur. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA20. Itu paling dekat ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 104.944, MA50, dan juga 103.000 lebih 62 USD ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya itu, nah kalau buat yang lu buka posisi long di sini kena cut loss begitu, karena retest 1, retest 2-nya ternyata daily close di bawah dari 2552 ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi sekali lagi ya, trading futures itu kalau menurut gua pribadi ya lebih cocok untuk kita cari duit jajan aja ya. Jadi nggak pakai target tertentu gitu. Wah, sebulan gua harus ngasilin segini nih untuk hidup. Aduh, menurut gua nggak cocok lah gitu ya. Kenapa tidak cocok? Karena ya saat lu gini loh, kalau misalkan lu ngerasa lu kerja nih ya, lu kerja, oh, waduh, gua belum kena target nih, gua masih belum cukup buat bulan ini. Oke, gua akan kerja lebih keras lagi. Gua akan coba, misalkan kalau sales mobil, gua akan lebih banyak menawarkan ke orang-orang. Ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau lu di market, waduh, ini gua belum kena target nih. Wah, gua akan kerja lebih keras. Gua akan paksa buka posisi. Wah, ya ujung-ujungnya malah jadi tambah boncos begitu, udah kurang tambah kurang. Nah, itu jadi serem tuh, itu jadi lama-lama bukannya trading lagi tapi jadi judi. Jadi kalau menurut gua lebih cocok ya santai aja begitu. Kalau dikasih kesempatan buat buka ya buka, kalau enggak ya enggak begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 2464, lalu juga ada di angka 2377 yang cukup dekat dengan MA20, dan di 2294 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi bukan sesi pertama. Ini hari Minggu ya, jadi cuma ya untuk DCWT pada hari ini ya.
Nah, sebelum kita tutup, ada wejangan tipis-tipis lah untuk ini mungkin in general aja lah ya. In general, ini ngomongin soal apa? Ini ngomongin soal uh, gimana kita membangun portofolio ya. Saat kita membangun portofolio, ya kita itu harus nomor satu itu berpikir mengenai resiko dulu. Selalu mikirnya resiko dulu, ya. Ini kenapa gue bilang bukan cuma untuk newbie saja, karena banyak loh orang yang udah intermediate, bahkan sampai ngerasa sudah advance pun masih salah membentuk portofolio tuh, ya. Mereka mikirnya itu potensi cuan gue berapa. Padahal harusnya kita mikir, ini kalau sampai skenario terburuknya terjadi, gue bisa minus berapa. Harusnya seperti itu, ya. Dengan kita berpikir seperti itu, ya kita akan lebih safe begitu ya. Ya berapa banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya kita punya portofolio yang balance begitu ya. 70-30 atau 60-40 gitu ya. Banyak yang udah ngomong, "Gila Bang, gua sebelumnya semuanya alt, semuanya memes ya. Aduh, nggak bisa tidur Bang. Setelah sekarang 60-40, pelan-pelan bisa profit Bang." Ya. Itu dari kondisi minus loh. Dari kondisi minus gara-gara alts, sekarang bisa jadi plus. Begitu. Nah, jadi penting sekali untuk kita punya mindset yang tepat ya, dan itu datang dari mindset loh, serius, bukan dari kepintaran TA, kepintaran fundamental. Gue udah pernah cerita dulu kan, ada teman gue gitu ya yang luar biasa lah, pinter sekali begitu, tapi mindsetnya salah ya. Mindsetnya salah, ya udah, jadi dia hanya mencari jackpot dari jackpot. Dapat nggak jackpot? Dapat ya, tapi pas udah dapat jackpot besoknya miskin lagi, jackpot miskin lagi. Siapa mau hidup kayak gitu kan? Kita pengen hidup linear naik ke atas kan ya. Nah, tapi orang harus sadar, linear naik ke atas itu enggak duit sejuta jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi se-M dalam waktu sebentar. Enggak, itu butuh waktu yang lama. Nah, kadang-kadang orang nggak mau berproses di situ ya. Karena memang males, orang pengennya cepet kan. Ya semua, apalagi di kripto, orang semua pengen cepet kaya kan. Tapi ya baik lagi, itu nggak bisa kalau seperti itu. Kalau lu pengen cepet kaya di market, ya lu harus siap juga cepet miskin. Begitu. Tapi kalau lu mau berproses di market, ya lu bisa beneran kaya. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Please, 3 rule ini bukan cuma sekedar jargon, ya. Ini rule yang benar-benar adalah kristalisasi dari kesalahan gua, kesalahan teman-teman gua yang gua sering lihat di market. Begitu. So, ya semoga nggak masuk kanan keluar kiri, ya. Dan yang terakhir apa? Salam bertuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.